Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'asa ila yaumat tab'atsun. Amma ba'. Salawat wassalam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabi alladhi arsalallahu ila al-ard rahmatan lil alamin. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah. Dan seseorang yang beriman bertakwa kepada Allah SWT, hendaklah dia menyerahkan dirinya, hawa nafsunya, semua dia ikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin ala dinillahi khalis. Kama qala Nabi SAW min hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima jitu bihi. Tidaklah seorang itu dicantum dia beriman kepada Allah SWT sampai hawa nafsunya, jiwanya mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka dia mengambil kebaikan Islam ini sesuai dengan tuntunan. Kita beriman kepada Allah di dalam Al-Quran bi'adillah kamilah, dengan mengambil seluruh kebaikan di dalam Al-Quran dan amal-amal yang saleh, yaitu yang itba'as sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, kembali siang ini kita membahas pembahasan bab haji, yang mana haji ini adalah termasuk rukun min arkanil Islam alladhi allama ad-dina bid-darurah, termasuk rukun dari arkan Islam yang diajarkan di dalam agama Islam yang sangat utama. Hendaklah seorang muslim dan muslimah dia paham tentang ibadah haji atau manasik-manasik haji. Andai kata dia mau berangkat melaksanakan yaitu ibadah haji ini. 15 abad yang lalu ketika Nabi SAW selesai melaksanakan manasik haji di Hajjul Wada, kala Nabi SAW, li'akhud anni manasikakum, ambillah manasik-manasik yang telah aku contohkan, yang telah aku sampaikan pemahaman-pemahamannya, supaya haji kita menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur ini laisa lahu jaza illa jannah, rawahu Syaikhain Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah. Tidak ada lagi ganjaran-ganjarannya kecuali yaitu surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, wa atimmul hajja wa umrata lillah. Sempurnakan haji itu dan umrah adalah lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari kita keluar dari rumah sampai menuju Mekah sana di Baitul Atiq, apapun ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk haji qiran, mendului, yakni haji baru umrah. Amma haji ifrad, haji saja. Amma haji tamattu, umrah dulu dan baru nanti dia haji, disebutlah tamattu. Maka ikhwatul iman, ketika kita mentalbiyah, yakni yushra' lahu, italaffad bima nawi. An-niyat innama a'malu bin niyah wa inna likulli imri'in ma nawa, rawahu Imam Bukhari. Semua amal itu tergantung dengan niat. Apa yang kita niat, itulah yang kita dapat. Di dalam haji ini atau umrah, kita boleh yakni atalaffad, maupun dia umrah ataupun dia haji. Maka Nabi SAW, labbaika umrah,
labbaika umrah, seruan umrah, atau Allahumma labbaika umrah. Ya Allah, labbaika umrah, memenuhi seruannya. Fa'in kana niyatul hajj, andai kata dia niat hajj, dari ifrad saja, qal labbaika hajjan, atau Allahumma labbaika hajjan. Ataupun kalau dia misalnya haji tamattu, setelah dia umrah, dia mengucapkan labbaika hajjat tamattu. Jadi niatnya haji kiran, haji ifrad, dan haji tamattu. Tergantung dia mau haji dulu, kalau dia kiran baru dia umrah. Kalau dia haji tamattu, dia umrah dulu, baru nanti hari tarwiyah dia niat hajinya. Kalau dia ifrad hanya haji saja. Maka ini manasik-manasik yang dicontohkan Nabi SAW. Dari ayat ini ikhwatul iman, ukhtul mu'minat, wa atimmul hajja wa umrata lillah. Ikhlas menyempurnakan atau menegakkan di dalam qira'ah Alqama wal Masruqin wa Ibrahim an-Nakhai wa aqimu wa atimmu wa aqimu, tegakkan, sempurnakan dan tegakkan. Rawahu Tabaraniyu bisanadin sahih. Wa atimmu dan wa aqimu ini kita paham maknanya menegakkan, menyempurnakan ini dalam arti kata kita harus memiliki ilmu pengetahuan dalam kita melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Supaya haji kita menjadi haji yang mabrur. Bukan haji yang ma'zur. Atau yang marfud. Dikenakan ibadah haji ini termasuk arkanul Islam. Harus rapi menegakkan sesuai yang telah dicontohkan Nabi SAW. Li'akhud anni manasikakum. Manasik-manasik yang telah dicontohkan sama, ambillah. Itu yang kalau kita ingin haji kita diterima. Maka di dalam qira'ah Ibrahim Nakhai dirubah tegakkanlah. Kita paham apa yang kita lagi melaksanakan dalam mendekat diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat haji ini amal-amal yang sangat mulia. Diberikan ganjarannya kecuali surga. Ataupun kita kembali seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, bala junub atau tanpa dosa. Abu Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal afdal. Ketika Abu Hurairah menanyakan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal, amal apa yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal imanun billahi wa rasulihi. Ini termasuk kalimat tauhid, yaitu akidah as-sahihah atau akidah ahli sunnah wal jamaah. Iman kita kepada Allah dan Rasul. Tidak menyekutukan sedikit pun. Tidak menambah sesuatu amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Harus kita mengikuti sunnah beliau. Iman kita kepada Allah. Akidah tauhid sahih. Tidak ada yang kita sembah yang hak kecuali Allah SWT. Dan ini termasuk rukun dari arkan Islam. Yang pertama yang diajarkan oleh agama Islam yang sangat diutamakan. Dalam arti kata sebelum kita berangkat, kita tidak boleh memiliki sedikit pun sesuatu yang menyekutukan Allah SWT. Termasuk di tanah air ini. Dan ini harus bersih. Seorang muslim dan muslimah, dia harus membersihkan dirinya. Sesuatu ibadah yang menyangkut, menyekutukan Allah atau yang dinamakan syirik. Banyak masyarakat kita tidak mengetahui masalah akidah sahih ini atau tauhid atau akidah ahli sunnah wal jamaah ini
yang diajarkan Nabi SAW tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Tinggalkan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan. Tinggalkan yang khurafat, tinggalkan yang dukun, tinggalkan sesuatu yang menyekutukan Allah. Hanya beribadah kepada Allah saja dan mengikuti apa yang telah dicontohkan Nabi SAW. Dan ini amal yang paling sangat mulia. Selanjutnya Abu Hurairah menanyakan lagi, "Qila tsumma mada ya Rasulullah?" Selanjutnya apa ya Rasulullah? Qal, "Tsumma jihadun fi sabilillah." Jihad, berjuang di jalan Allah. Dan jihad, berdakwah, menyampaikan kebenaran dini Islam ini. Kama qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan, "Wala tuti'al kafirina wajahidun bihi jihadan kabira." Tidak boleh kita taat kepada orang kafir, dalam arti kata di sini taat mengikuti ideologinya, bukan taat kepada mereka, mengikuti budaya mereka, mengikuti kebiasaan mereka. Tidak dibenarkan. Dan kita berjihad dengan jihad Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu jihad yang besar. Tidak bisa kita jihad dengan Al-Quran saja atau dengan Sunnah saja. Harus dua ini. Jihad dengan Al-Quran dan Sunnah yang dicontohkan Nabi SAW. Dalam arti kata menyampaikan juga ilmu agama Islam ini, menyampaikan kebenaran diri Islam ini kepada seluruh umat manusia agar mereka bisa mengambil kebaikan di Islam ini. Selanjutnya, qila tsumma mada ya Rasulullah? Selanjutnya apa ya Rasulullah? Qal, al-hajju mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang mabrur ini haji yang sangat mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya mabrur, laisa lahu jaza illal jannah. Dan tidak ada lagi kebaikannya kecuali surga. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah, tara jihad afdal a'mal. Jihad afdalu amal. Ya Rasulullah, kata Siti Aisyah istri Nabi SAW, bahwa aku melihat jihad ini amal yang sangat mulia. Apalah nujahidu? Apakah kita tidak berjihad, kaum Hawa ya, kaum wanita? Maka Nabi SAW, lakimu afdalu jihadi hajju mabrur. Rawahu Imam Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya kata Nabi SAW, jihad yang sangat mulia itu adalah haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Setelah Siti Aisyah mendengar pemahaman dari Rasulullah SAW, qal fala ada al-hajj ba'da idh sami'tu hadha min Rasulullah SAW. Dan aku tidak akan meninggalkan haji setelah aku mendengarkan apa yang disampaikan Nabi SAW. Haji mabrur. Artinya haji mabrur itu, al-hajjul mabrur huwa hajjul ladzi la yukhalituhu ithm. Haji mabrur itu haji yang tidak campur aduk atau campur dengan sesuatu perbuatan dosa atau perbuatan yang tidak baik, dan ataupun hajinya dia melakukannya tidak ada tuntunannya yang telah dicontohkan Nabi SAW. Haji yang benar-benar haji yang mabrur, yang bersih, tidak melakukan sesuatu kesalahan-kesalahan atau sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi SAW, ataupun tidak mencampur adukan dengan dosa. Dan ini disebutlah haji mabrur. Dia mendapat predikat haji mabrur yang tidak ada lagi ganjaran kecuali surga. Wa qala Hasan, an yarja zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Dia kembali semangat dalam menambah kebaikan kehidupan dunia, mendekat diri kepada Allah SWT, dan dia juga mustaq, rindu bertemu sama Allah, menambah amal-amalnya untuk akhirat.
Riwayat marfu'an bisanad hasan annal bir it'amu ta'am wa alanul kalam. Kebaikan itu dia memberi orang-orang makan dan dengan mengucapkan perkataan yang baik. Jadi ketika dia pulang dari Mekah sana, kembali hajinya mabrur, semangat dia beribadah, menambah amal-amalnya, dia menjaga sholatnya dan berbuat baik, memberi orang makan dan mengucapkan perkataan-perkataan baik. Dan ini salah satu disebut mabrur. Di dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hajja falam yarfath walam yafsaq raja'akal yawma walad ummu. Rawahu Bukhari Muslim. Barang siapa yang pergi haji, dia tidak rafat, tidak ngomong jorok, tidak ngomong yang tidak baik, atau perbuatan pusuk yang dilarang oleh agama, menipu orang, mengambil hak orang, sesuatu yang tidak baik, yang tidak dibenarkan oleh agama Islam, dia kembali seperti bayi yang dilahir ibunya. Dalam arti kata, bala dunub, tanpa dosa, bersih dia. Dan ini salah satu perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwatul iman, ukhtul mu'minah. Di dalam riwayat Amr bin As, ketika itu dia menyampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada baginda Rasulullah SAW sebelum dia masuk Islam. Jelas tingkah lakunya sebelum Islam, di dalam kehidupan jahiliyah, banyak hal-hal yang dia lakukan sebelum dia masuk Islam. Faqala Amr bin As, qal lamma ja'allahu islamu fi qalbi ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu absat yadaka fala ubayyaka. Ketika Islam masuk ke dalam jantung hatiku dan aku menjadi seorang Muslim, aku datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat. Aku minta tangannya untuk perjanjian. Dikarenakan dia takut dengan dosa-dosanya sebelum dia masuk Islam. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya? Faqala tabasata faqabat yada. Beliau baginda Rasulullah meletakkan tangannya dan dia pegang tangannya. Faqal malaka ya Amr. Nabi SAW mengatakan, ada apa engkau ya Amr? Kenapa engkau begini? Apa yang kau takut? Apa yang kau resahkan? Itu ashtarit. Aku ingin perjanjian ya Rasulullah. Qala tashtarit mana? Apa yang perjanjian yang kau inginkan? An yaghfarli. Apakah Allah menghapuskan dosaku? Dosa-dosaku yang lampau ketika aku sebelum masuk Islam. Banyak hal-hal yang aku lakukan. Perbuatan yang sangat tidak baik dan melanggar. Dan tidak dibenarkan oleh agama Islam. Maka Nabi SAW, amma alimtu annal Islam yahdum maqabuhu. Apakah engkau tidak tahu? Sesungguhnya Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang lampau, yang sebelum engkau masuk Islam. Ketika engkau masuk Islam, habis semua dosa engkau. Yang lampau, yang sebelum itu engkau lakukan, ketika engkau masuk Islam, engkau menjadi orang yang bersih, yang tanpa dosa. Disitulah mulai dihitung Allah kalau engkau berbuat hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, wa innal hijrah tahdum maqabah. Al-hijrah juga menghapuskan dosa yang lampau. Dan yang ketiga, wa innal hajj yahdum maqabah. Dan juga haji itu menghapuskan dosa-dosa yang lampau. Haji termasuk salah satu dicantumkan ketika Nabi SAW menjelaskan kepada Amr bin As, bapaknya Abdullah bin As. Haji ini termasuk menghapuskan dosa-dosa yang lampau. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ketika Amr bin As menanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, dan Amr bin As ini dia punya anak namanya Abdullah. Ini Abdullah bin Amr bin As, ada juga Abdullah bin Umar bin Khattab, ada juga Abdullah bin Abbas. Itu semua sahabat Nabi SAW, dan ada yang kubara
sahabat yang mana ketika Nabi SAW meninggal, ada mereka juga masih belasan tahunnya, termasuk Abdullah bin Abbas. Maka ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, ini salah satu ibadah haji ini menghapuskan dosa-dosa yang lampau. Haji yang mana? Haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu haji yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tinggalkan sesuatu perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, dalam Sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala al-umratu ila umrati wa kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah. Hadis ini memberikan kita pemahaman dari umrah ke umrah. Dan haji mabrur itu tidak ada ganjaran kecuali surga, dan menghapus diantaranya dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis-hadis yang lain juga banyak Nabi SAW memberikan statement, kalau as-salatul khams al-jum'ah ila jum'at, Ramadan ila Ramadan, kafara bainahuma. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dan menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Idza jutna berkabair, kecuali dosa-dosa yang besar, dan harus dia bertobat. Dan juga haji ini ikhwatul iman, amal ibadah yang sangat mulia sekali. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tabi'u bainal umrah wal hajj. Kita mengiringi, mengikuti amal ini satu dengan yang lain, satu dengan yang akhir. Haji, bainal haji wal umrah, atau umrah dan haji ini, fa innahuma yanfiyanil faqr wadzunub. Sungguhnya dia bisa membersihkan kita, melenyapkan atau menjauhkan kita dari kefakiran dan dosa. Jadi dalam arti kata, kita nggak akan pernah miskin dan tidak akan memiliki dosa. Haji dan umrah ini, atau umrah dan haji. Kama yanfi al-kirru khabath, seperti besi yang karat, al-hadid, ketika tukang ad-dahab wal fiddah, tukang emas dan tukang perak, bagaimana dia membersihkan besi yang dikeluarkan karatnya jadi bersih, emasnya jadi, peraknya jadi bersih, bening dari kotoran-kotoran yang karat itu. Jadi begitulah haji dan umrah ini menghapuskan dosa-dosa itu. Walaisal haji al-mabrur ats-tsawab ilal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada lagi ganjarannya kecuali surga. Rawahu Nasa'i wa Abu Isa Tirmidzi dalam Sahih. Di dalam riwayat Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hajju wal umrah, haji dan umrah, wafdullah, tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat mulia ikhwatul iman. Dengan datang dari tanah air ke sana, tamu Allah, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menziarahi baitnya, yaitu Ka'bah atau Baitul Atiq. Indahu ajabahu. Ketika kita berdoa di sana, khusus doa-doa ada yang mustajab, yang sangat dekat dengan mustajab, tempat-tempat yang dikabulkan kita berdoa. Dan lagi dalam hadis, doa yang waktu dikabulkan di antara adzan dan qomat, turun hujan, kita menghadap musuh, jawful lail, di malam hari. Itu semua doa-doa di hari Jumat ada 1 jam dan yang lain-lain. Dan ini termasuk di sana doa-doa kita dikabulkan Allah SWT. Wa an yaghfiru wa yastaghfiru ghafar lahum. Ketika kita minta ampun dan Allah mengampunkan kita. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban dalam Sahihahuma. Di dalam lafaz wafdallah thalathun, tamu Allah itu ada 3. Dalam perjuangan apapun kita dicantumkan 3. Al-hajju wal umrah wal ghazi.
haji dan umrah dan berjuang di jalan Allah menghadap musuh. Jadi ini sangat mulia sekali. Amal-amal yang sangat mendekat diri kepada Allah dan sangat baik sekali. Di dalam riwayat, dalam hadis yang hasan, an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Hadzal bait du'amatul Islam. Faman kharaja yawm hadzal bait min al-hajj aw umrah kana madmunan 'ala Allah an yaqbadahu aw yadkhulul jannah wa in raddu bi ajri ghanami." Ghanaimah. Ini rumah asasnya Islam. Ketika seorang kharaj keluar dari rumahnya melaksanakan satu kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, datang ke rumah ini, haji atau umrah, dan dia mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dicabut nyawanya atau dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dia ke dalam surga. Jadi jamaah haji, kalau dia meninggal di sana, tapi haji yang benar-benar paham dalam pelaksanaan, dia meninggal masuk surga. Dan itu amal yang baik di sana. Dapat dia kebaikan surga. Apabila dikembalikan ke tanah air, dia mendapat seperti harta rampasan perang. Al-Ghanaim, keuntungan kebaikan yang banyak. Dan yang selanjutnya, ikhwatul iman, an-nafaqat. Harta yang kita keluarkan untuk kita melaksanakan ibadah haji atau umrah, haruslah harta yang betul-betul bersih. Dan supaya dari harta itu Allah lipatkan ganda kebaikan harta kita, ditambahkan. Dan kita tidak akan pernah rasa rugi dan merasa kekurangan. Kalau harta itu dari yang halal, tayyiban. Innallah tayyib, la yaqbalu illa tayyib. Innallah jamil, la yaqbalu jamil. Ya? Allah itu baik, itu yang baik. Itu yang cakap, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nafaqatu fil hajj kan-nafaqatu fi sabilillah. Seorang keluar membiayai dalam perjalanan pergi haji sama dia di dalam perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Az-dirhamu bimi'at dhaf. 1 dirham, ya mungkin 1 rupiah, 1 rial, dilipat Allah 100 kali lipat. Ganjarannya ikhwatul iman. Jadi uang yang kita pakai pergi haji itu dilipat kebaikan-kebaikannya sampai 100 kali lipat. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Imam Ahmad wa Tabarani wa Baihaqi wa isnaduhu hasan. Dan yang terakhir ikhwatul iman, al-fuqaha al-a'imma arba'ah, memberikan penjelasan dan orang salaful khalaf semua dari hadis mengatakan haji itu wajib alal fur. Haji itu disegerakan. Disegerakan, jangan ditunda-tunda. Lainnya li hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man arada al-hajj fal yu'ajjil fa'innahu qad yamrudu al-marad wa tadillu ar-rahilah wa takunu hajat. Rawah Imam Ahmad wal Baihaqi wa Tawahi wa Ibnu Majah. Barang siapa yang ingin melaksanakan ibadah haji, segerakanlah. Sungguhnya dia tidak tahu apa yang akan menimpa dia dalam kesakitan atau berat dia melaksanakan perjalanan, dan hendaklah dia menyegerakannya. Dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Di dalam riwayat yang lain juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ajjilu al-hajj, yakni al-fariḍah. Segerakanlah haji yang wajib ini. Sekali aja. Karena yang diwajibkan sekali. Tapi betul-betul haji yang dicontohkan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pergi haji hanya sekali. Segerakanlah haji yang wajib ini. Fa inna ahadukum la yadri ma ya'ridu lahu. Sesungguhnya di antara kalian
atau di antara kita tidak akan mengetahui apa yang akan menimpa kita. Kita nggak akan tahu nanti apa yang terjadi terhadap diri kita. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi esok. Maka segerakanlah niat yang salehah, tekad yang benar-benar baik untuk datang melaksanakan ibadah haji ini. Sungguhnya kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita. Rawahu Imam Ahmad wal Baihaqi. Maka ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, ini satu nasihat. Lillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.